Dan Bapak Ibu, kita masuk di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan don't worry, saya tahu saya selalu diingatkan oleh Ketua JKK ya. Ketua JKK ini luar biasa, selalu mengingatkan saya bahwa Pak Pendeta setengah sembilan ya. Ya, ini udah 7:30. Karena itu don't worry ya, saya akan usahakan tentunya tidak melebihi karena sekolah minggu nanti akan terpotong. Ya, terima kasih untuk Pak Eko yang secara khusus juga mendampingi untuk penyerahan anak. Dan hari ini kita belajar satu tema lagi ya, masih lanjutan dari 6 tahap penyelamatan Tuhan ya, dari memanggil sampai yang terakhir kemarin membenarkan gitu ya, terakhir menebus ya. Nah, setelah menebus kita masuk di dalam tahap yang kelima, yaitu kasih yang menguduskan. Jadi setelah ditebus, kita yang tadinya adalah anak-anak yang tanda kutip terjual di dalam dosa, kita menjadi hak miliknya Tuhan. Ya. Kalau hak miliknya Tuhan, maka hak prerogatif ada di Tuhan. Ya. Ini yang lagi heboh itu banyak diserang ini Bu Megawati ya, karena dengan hak prerogatifnya ya, ya sampai melarang kader Bapak pemimpin kabupaten kota bahkan gubernur ya yang tidak boleh ikut acaranya Pak Prabowo. Waduh, heboh sekali ya, karena satu pentolan di PDI dipanggil KPK ya. Tapi intinya kalau kita bicara dunia ini memang nggak fair kalau ada yang punya hak prerogatif gitu ya, karena kita sama. Tetapi kalau bicara tentang kita dan Allah, maka Allah punya hak prerogatif. Dan mau nggak mau kita harus yes. Kenapa? Ya karena kita ciptaannya. Kalau Anda nggak mau ya Anda jadi pencipta saja sudah salah. Ya bisa nggak? Karena kita ini ciptaannya, maka kita harus tunduk dan patuh pada apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Nah, ketika kita sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar, masih katanya minggu yang lalu lah, sudah lupa kan? Pasti masih ingat ya. Kita sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar, artinya Tuhan nggak nyicil, artinya kita sudah tidak lagi terikat oleh dosa. Karena itu Tuhan kemudian dengan kasih-Nya menguduskan. Kita baca di dalam Kolose 3 ayat 1 sampai 17. Ini akan menjadi dasar dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Kolose 3 ayat 1 sampai 17. Surat ini ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Kolose, dan yang menarik Kolose ini bukan jemaatnya Paulus. Jadi bukan Paulus yang mendirikan jemaat di Kolose, bukan ya. Tapi ketika dia mendapat kabar bahwa ada masalah di Kolose tentang bagaimana mereka terikat dengan budaya-budaya yang sebelumnya, maka dari itu Paulus merasa dia perlu menulis surat ini, dan dia menulis surat ini di dalam penjara ya. Nah, Kolose 3 ayat 1 sampai 17 ini menjadi acuan kita bahwa kita ini sudah dikuduskan ya. Karena cukup panjang, saya capek kalau baca sendirian. Karena itu saya akan baca ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, dan demikian seterusnya ya. Kolose 3 ayat 1 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah.
Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tidak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Ya. Jadi dikatakan di sini bahwa kita ini sudah dikuduskan. Kita sudah dikuduskan oleh kasih-Nya. Jadi kalau kita bicara tentang dikuduskan, ayat 12 ya, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Jadi kita ini sudah dikuduskan. Apa itu arti kata kudus? Kudus tidak hanya bicara suci, tetapi kudus dari kata kados, yaitu dipisahkan. Jadi kudus itu sesuatu yang spesial. Ya, contoh misalnya saya punya banyak sepatu, tapi saya khususkan sepatu ini untuk khotbah. Contoh, ya, kalau saya ke gereja saya pakai sepatu ini. Ya, saya pelayanan saya pakai sepatu ini. Berarti sepatu ini dikuduskan. Anda punya HP 3, ya, yang satu buat toko, yang satu buat keluarga besar, yang satu buat nongki-nongki sama teman-teman misalnya ya. Berarti Anda punya 3 HP yang dikuduskan semua. Masing-masing dipisahkan tuh. Yang satu buat toko, yang satu buat keluarga besar, yang satu buat tongkrongan, ya. Artinya kalau kita bicara bahwa kita ini setelah dibeli, ditebus, maka kita dikuduskan. Kalau kita bicara Tuhan menguduskan kita, satu hal yang pasti, Tuhan punya rencana. Betul enggak? Kan nggak mungkin dong. Mas Dian, ini kok motornya enggak pernah dipakai atau ini khusus Pak Pendeta. Saya kuduskan. Digopo, ambuh. Kan nggak mungkin. Pasti dia punya planning nih. Ini motor memang saya khususkan Pak Pendeta. Kenapa ini cuman saya pakai hari Minggu pas jalan-jalan Car Free Day. Cuman masalahnya hari Minggu saya ke gereja. Jadi ya dongkrok. Tapi intinya
artinya kalau kita bicara kita punya sesuatu dan kita menguduskannya, pasti kita punya tujuan, kita punya rencana. Nggak mungkin nggak, ya kan? Kalau Febri sekarang ini tiba-tiba punya akun BCA sendiri, ya toh, rekeningnya sendiri, ya toh, wah, semua dana yang ke situ ngalir nggak pernah diambil, ya toh. Terus ditanya, kenapa Feb? Oh, ini saya khususkan, ini saya kuduskan rekening ini. Loh, kenapa? Ini untuk persiapan pernikahan. Wah, ya kan? Berarti apa? Sudah punya rencana, sudah punya program ke depan. Kalau Tuhan menguduskan kita, kira-kira Tuhan punya rencana? Pasti. Oh, kita saja dengan barang saja punya rencana. Dan Tuhan itu menarik. Tuhan itu punya banyak perkakas. Ada perkakas yang dari tanah liat, ada perkakas yang dari logam mulia. Dan untuk yang mulia, pasti untuk pekerjaan yang mulia. Untuk bahan-bahan yang kurang mulia, pasti untuk pekerjaan yang kurang mulia. Pertanyaannya, kita mau jadi perkakasnya Tuhan yang mana? Ingat, kita sudah dibeli, kita sudah ditebus, artinya kita sudah miliknya Tuhan. Pertanyaannya, kita mau jadi milik Tuhan, jadi apa? Sikat WC-nya surga? Loh, itu kan barang juga ya. Tapi sikat WC loh Bapak Ibu ya. Ya Anda tahu lah buat ngapain itu. Ya. Atau buat kita mau jadi sendoknya Tuhan, yang tiap hari dicium sama Tuhan. Loh ya toh? Benar nggak? Sendok itu tiap hari kamu cium loh, bahkan lebih sering nyium sendok daripada nyium istri ya. Ya, nyium istri paling selesai. Nyium sendok, oh bisa 20 kali. Ya, bayangin kalau kita jadi alat yang mulia di surga, berarti kita harus punya kualitas. Nggak mungkin, maaf ya, nggak mungkin bahan yang sama untuk sikat toilet tadi dengan sendok, betul ya? Ya mungkin, apalagi kita bicara Tuhan, kita bicara Raja di atas segala raja. Pasti sendok itu terbuat dari material yang terbaik, nggak mungkin yang ecek-ecek. Kalau sikat WC ya rapopo, ya. Tapi untuk sendok, pasti yang terbaik, karena ini langsung bersentuhan dengan mulut Tuhan. Ini gambaran ya, jangan berpikir bahwa Gusti Allah ini mangan, ayah ya. Angel ya, enggak, ini cuma gambaran saya khotbah boleh dong gitu. Gambaran saya. Maka dari itu, bagaimana cara kita supaya kita punya kualitas yang baik? Nah, kalau kualitas kita tidak baik gimana? Ya Tuhan akan tempatkan kita untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak mulia, yang kurang mulia. Kalau kita punya kualitas yang baik, ya Tuhan akan tempatkan kita untuk pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Yang pertama, bagaimana kita meningkatkan kualitas? Yang pertama, dikatakan di Kolose 3 ayat 1 sampai 4 tadi. Boleh dibaca lagi, tapi percaya saya sudah persiapan. Yang pertama adalah mengarahkan hati kepada hal yang di atas. Ya, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saya nggak bilang yang di bumi itu tidak penting loh ya, penting. Tetapi fokus kita adalah yang di atas. Kenapa? Karena kalau kita fokusnya yang di bumi, ujung-ujungnya perbuatan baik kita menjadi bukan perbuatan baik. Kemarin Jumat saya khotbah di KPK. Saya bicara bahwa banyak di antara kita merasa kita berbuat baik, tapi sebetulnya tidak. Ya, sebetulnya tidak. Kenapa? Ketika kita kasih logika sederhana bicara tentang perkara yang di bumi, maka semua perbuatan baik kita lenyap. Contoh, wah, Pak Pendeta baik ya.
Bang Ari minta penyerahan anak hari Minggu bisa nggak? Oh langsung dibisain, gitu. Wah, Pak Pendeta baik ya. Buat Anda mungkin mikirnya gitu. Bahkan Bang Ari pun mikirnya, oh Pak Pendeta baik. Jangan salah dulu Bang Ari ya. Saya baik karena Bang Ari juga baik sama saya. Ngerti ya? Firman Tuhan bilang apa? Kalau kamu cuma memberi salam kepada orang yang memberi salam kepadamu, pemungut cukai juga begitu. Benar? Kalau kamu baik sama orang yang baik dengan engkau, nah penjahat juga begitu. Betul? Ya, penjahat itu kan satu geng motor saling membantu ya. Kenapa? Koncoan loh ya kan. Berarti artinya apa? Kalau kita hanya baik sama orang yang baik dengan kita, ya nggak usah dipamerin. Itu normal. Orang jahat juga lakukan itu. Betul nggak? Ya? Kalau Febri baik sama Grace, kenapa? Karena Grace juga baik sama saya ya. Berarti normal ya Pak ya. Kosong-kosong ya kan. Normal ya. That's okay. Saya nggak bilang itu salah. Tapi itu normal. Karena itu ketika kita bicara tentang perkara yang di bumi, itu perbuatan baik kita itu langsung drop. Ya. Maka dari itu firman Tuhan bilang apa? Segala kesalehanmu itu bagaikan kain kotor di hadapan Tuhan. Ya. Kalau kita bicara, besarin anak, mendidik anak, jadi kenal sama Kristus, sekolahin anak biar pinter, biar punya pekerjaan besar, pekerjaan yang baik. Kalau kita pikirnya perkara yang di atas selesai, amin. Tapi kalau perkara yang di bumi, tambahnya gimana? Supaya gitu. Besok kalau sudah besar, gantian ngopennya aku. Lah kenapa? Lah makanya tak ajari nang gereja. Kenapa? Ben dadi wong apik. Oh, di gereja kan dikandani mbek Pak Pendeta, hormatilah orang tuamu biar anak-anakmu hormat sama saya. Itu kan perkara di bumi lah. Kalau sudah ditambah dengan perkara di bumi, maaf ya, kebaikan kita jadi drop. Saya pengen rajin beribadah, saya pengen nggak mau telat, pokoknya hari Minggu sesuai arahan Pak Pendeta. Dimanapun hari Minggu Anda berada, cari gereja. Mbak Ana sari roti lagi jalan-jalan di Kopeng, ya kan, hari Minggu ya kan. Hai Besti, ya kan, mantap ya. Nah, hari Minggu gitu kan, hari Minggu cari gereja. Mantap, bagus. Saya bilang bagus, baik Jos. Saya nggak bilang itu tidak baik-baik, ya toh. Tapi kalau perkara yang di bumi ditambahkan padanya, diberkati Tuhan lah, itu biar viewersnya nambah lah, itu biar Bu Harti nge-like lah ya kan. Haleluya Mbak Ana, walaupun di Kopeng tetap beribadah ya toh. Cium jauh Bu Harti. Wah, seneng ra karuan. Loh, kalau ditambah dengan buminya tadi ya, apa yang ada di dunia ini kita tambahkan di dalam perbuatan kita, maaf ya, apa yang kita anggap tinggi sebetulnya normal. Apa meneh sing kita anggap normal, jangan-jangan itu jelek di mata Tuhan. Betul ya? Maka dari itu Tuhan bilang apa? Kalau kamu mau jadi berlian di perabotannya Allah, kalau mau jadi barang-barang yang mulia, pikirkanlah perkara yang di atas. Nang gereja kenapa? Tuhan sudah baik sama saya. Seminggu ini Tuhan sudah baik sama saya. Cuman flu 3 kali tok. Loh kan baik toh? Coba kalau 7 hari flu terus ya kan? 3 hari flu masih oke lah ya kan? Tuhan sudah baik sama saya. Saya mau datang ke gereja, terima kasih sama Gusti Allah. Itu pikiran perkara yang di atas. Kenapa kamu menyekolahkan anakmu, bawa anakmu ke sekolah minggu untuk mengenal Kristus?
saya tahu anak-anak saya perlu Kristus, supaya mereka juga mendapat keselamatan seperti yang saya dapat. Kenapa anak-anakmu disekolahkan? Oh, supaya pinter orang ngisi-ngisi ini Gusti Allah. Mosok JKK muridnya booming 7 kali 3 berapa? Ini saya lagi heboh ya. Anak-anak SMA ditanyain 7 kali 3 aja celinguk. Padahal kan jelas 20. Oh 21 ya, masih bangun berarti ya. Loh betul toh? Loh benar loh ya. Loh kalau buat saya menyekolahin Seva ya satu biar ada kerjaan ya. Nah, kalau di rumah terus kan repot ya. Biar pagi pergi paling nggak kita santai ya sayang ya sampai agak siangan gitu ya. Ya. Kalau 24 jam ketemu Seva terus ya pusing ya. Ya sekolah supaya apa? Loh supaya orang isi nih. Lah itu anak Gusti Allah kok ditakoni 7 kali 3 celinguk. Ya kalau umur masih 6 tahun, 7 tahun, Yesus lahir di mana? Banyumane ora apa-apa. Ora apa-apa, masih 7 tahun. Tapi nek udah seusia Febri Feb, Tuhan Yesus lahir di mana? Terus jawabku ya? Banyumane kira-kira piye? Masya Allah ya kan? Ngisi mulai ikut sekolah minggu. Jangan malu-maluin ya. Pernah dengar cerita itu enggak? Ada seorang guru sekolah minggu namanya Bu Brenda ya toh? Bu Brenda ini selain guru sekolah minggu dia guru agama di sekolahan. Ada anaknya itu waduh, maaf ya, on sekali gitu ya. Kemudian dia panggil orang tuanya, "Pak, anak Bapak ini enggak pernah belajar. Nakal sekali. Saya tanya siapa yang merobohkan tembok Yeriko, dia nggak tahu." Bapaknya bilang, "Aduh Bu, saya juga nggak tahu." Tapi ya sudahlah, saya siap ganti rugi ya. Yang penting kita damai loh. Berarti bapaknya juga on ya. Ya yang menghancurkan, yang merobohkan tembok Yeriko nggak ngerti ya toh? Jangan sampailah kita punya pemikiran yang di bumi. Kenapa? Kalau kita sudah mikir di bumi, maaf tadi saya bilang, apa yang menurut kita benar, baik, bagus, indah, jadi drop. Tuhan mau kita pikirkanlah perkara yang di atas. Kenapa suami-suami mengasihi istri? Harus biar orang tuaku galau. Apa gitu jawabannya? Ya itu perkara di bumi itu ya. Pertua itu kan perkara di bumi, ya kan? Bukan itu perkaranya itu. Tetapi pikirkanlah perkara yang di atas. Firman Tuhan bilang Efesus 5 berkata, "Hai suami," pelan suaranya suami, "Hai suami, kasihlah istri." Jadi saya mengasihi istri karena disuruh Tuhan, Pak Pendeta. Wah, ya toh? Nah, itu mantap itu. Mantap. Ya. Kenapa? Karena memikirkan perkara yang di atas itu. Yang pertama, supaya kita menjadi perkakas yang mulia. Ayo pikirkan yang di atas. Yang kedua, saya ambil dari Kolose 3 ayat 5 sampai 11. Bisa dibaca sekali lagi. Kolose 3 ayat 5 sampai 11. Tadi kita sudah baca. Yaitu bicara menanggalkan manusia lama. Ya. Nah, ini menarik. Paulus kasih perumpamaan itu menanggalkan. Itu biasa digunakan ketika ganti baju. Ya, menanggalkan itu lepas baju. Ya. Kalau kita punya baju baru, ya Mbak Ana beli baju baru gitu terus mau pakai, apakah dirangkepin? Lucu ya, jadi ondel-ondel. Saya kira pasti semua orang pasti melepas dulu yang lama dan pakai yang baru. Artinya Paulus mau bilang tidak mungkin manusia lama dan manusia baru ini dalam satu tubuh, tidak mungkin. You harus milih, mau tetap manusia lama atau berubah menjadi manusia baru. Itu harus dipilih. Dan yang menarik, Tuhan tidak memaksa. Kenapa? Ingat, hari ini kita bicara bahwa kasih yang menguduskan. Kasih itu tidak memaksa. Betul? Ya. Pajak itu kasih atau bukan?
Bukan, pajak kasih ya. Pajak itu aturan gitu. Kamu harus bayar pajak. Ya, aturan itu enggak ada kasih karena begitu besar kasih pemerintah dunia ini gitu. Maka dia menerapkan pajak. Enggak mungkin gitu. Pajak itu bukan kasih. Kenapa? Harus itu hukum. Setuju? Aturan. Di sini ada yang dari 1 RT, 1 RW ada biasanya iuran gitu. Ya, apakah itu kasih? Dah. Tapi ini ya. Misalnya nih Mas Purwoko, woro-woro. Guys, kita mau nengok ini Pak Pendeta keceklek ya toh. Ayo kita kumpul nengok. Baru kumpul mosok ora nopoke apa-apa ya. Mosok ora gawani apa-apa gitu ya. Biasanya dulu itu zaman dulu itu bupur di serengane opiak-opiak ya toh. Ayo cepet. Rong lawu. Nah, kalau bubur sing ngoyak-ngoyak itu bukan kasih ya. Tapi kalau Mas Purwoko kasih ya toh. Siapa yang mau berpartisipasi monggo. Yes, Mas Purwoko aku tak urun 10.000, aku tak urun 15.000. Itu namanya kasih, paham ya? Jadi ada bedanya antara kasih dengan aturan, dengan hukum, dengan ketentuan. Beda. Kalau kasih, Tuhan bilang, ayo tanggalkan manusia lamamu. Mau, puji Tuhan. Tidak mau, tidak apa-apa. Tapi yang jelas, kalau engkau belum menanggalkan manusia lama, tidak akan pernah jadi manusia baru. Setuju? Dan yang menarik, coba kita lihat ayat yang kelima. Apa sih yang ditanggalkan? Segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan. Ada yang nggak tahu percabulan? Saya angkat tangan, saya kasih penjelasan lebih lanjut deh. Mas Beni tahu ya percabulan ya? Paham, oh ahli Pak ya. Sip, oke. Kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Menarik sekali, dikasih kesimpulan penyembahan berhala. Dalam konteks rohani, penyembahan berhala itu adalah perzinahan rohani. Gitu ya. Jadi perzinahan rohani itu adalah penyembahan berhala. Ketika kita punya Allah, kita mengaku Allah, tapi kita menduakan dia dengan menyembah Allah lain. Ini perzinahan rohani. Makanya ini jadi kesimpulan yang menarik, dikatakan penyembahan berhala. Dan ketika kita baca yang jadi konteks manusia, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, podo. Ya, itu kan sama tuh. Ya kalau bisa saya tambahkan ya perselingkuhan, ya toh, pelakor zaman sekarang ya. Ya, hello, relate. Ya, mungkin ada temennya sebelah yang begitu jawil gitu. Tobat, jangan manusia lama, ya toh. Kenapa ini yang paling sering? Ini menarik sekali. Kenapa? Ini ditulis 2000 tahun yang lalu dan sampai 2025 masih ada yang masuk di dalam dosa ini. Masih 2000 tahun orang hilang masyarakat, ya toh. Nah, kemana aja itu hamba-hamba Tuhan? Hamba-hamba Tuhan sudah ngomong sampai doer Pak Pendeta. Ya, kalau bahasanya Mas Firman, mulutnya udah pindah belakang. Saking keselnya ngomong. Tapi masih ada 2025. Oh, puji Tuhan di sini ada, haleluya. Ya, nek ada. Ingat loh ya, ini manusia lama. Wis, saya tidak mau bicara yang panjang lebar. Ini aja dulu lah. Kalau Anda masih ada percabulan, kenajisan, hawa nafsu yang menurut saya itu satu kesatuan yang sama. Pikiran kotor. Ya, dosa seksual. Karena apa? Dianalogikan dengan penyembahan berhala. Kalau Anda masih seperti itu, Anda sebetulnya masih manusia lama. Wes Anda mau ikut Kristen 15 tahun.
70 tahun, tapi kalau Anda masih ini, maaf loh ya, ini yang firman Tuhan yang bilang loh, ya. Ini adalah kedagingan, ini adalah manusia lama. Kalau bicara seperti ini ya, ayo kita introspeksi diri kita masing-masing. Ya. Introspeksi, kalau memang masih ada yang bertobat. Ya kenapa lu? Anda mau jadi sikat WC surga, apa pengen jadi sendok gitu? Anda pengen jadi sikat WC surga ya monggo gitu. Silahkan, bukan saya yang menentukan, Tuhan yang menentukan. Ya. Tetapi firman Tuhan bilang, kalau di dalam hidupmu masih ada dosa seksual, bereskan itu. Ya, bereskan itu. Dan yang menarik, dosa seksual itu firman Tuhan bilang apa? Bukan di apa yang kita lakukan saja, tetapi apa yang kita pikirkan. Ya? Apa yang kita pikirkan? Ya, baru mikir Pak Parjo ganteng ya. Kira-kira nih saya PDKT sama Pak Parjo kira-kira bisa enggak ya? Nomornya Pak Parjo berapa ya? Wah itu baru itu loh ya. Itu sudah loh itu ya. Ya sudah, ayo bertobat ibu-ibu. Pak Parjo memang ganteng tapi tolong jangan digodain, ya kan? Please ya. Bu Iji bisa marah ya. Lah ini bicara percabulan itu isinya di kepala. Orang bisa solehnya minta ampun, kesandung aja bilangnya haleluya. Kesandung itu. Haleluya. Puji Tuhan luar biasa ya. Tapi otaknya miring ya. Ayo kita bertobat. Kalau masih punya itu ya berarti bicara masih manusia lama. Ingat, tidak mungkin lama dan baru jadi satu. Yang kedua, yang ketiga, yang terakhir. Ya. Yang terakhir adalah mengenakan manusia baru. Saya ambil dari Kolose 3 sama ayat 12 sampai 17. Nah, ini berbeda. Kalau kita bicara manusia lama, kita harus dengan rela hati melepas baju kita. Kalau dengan dipaksa melepas baju kita, namanya diperkaos. Tapi kalau kita buka dengan sendirinya, itu karena kasih. Betul ya? Setuju ya? Nah karena itu yang ketiga, mengenakan manusia baru itu berbeda. Coba kita lihat di dalam ayat yang ke-12. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ini ada tafsiran yang mengupas lebih lanjut. Kenapa manusia lama digambarkan dengan dosa seksual, tetapi manusia baru digambarkan dengan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Emang apa linknya? Oh ternyata ada. Tapi ya kalau saya jelasin di sini nanti jam 12 pulangnya ya toh. Ya kapan-kapan kita bahas lebih lanjut ya. Karena orang yang masuk di dalam dosa seksual itu tidak punya belas kasihan. Nah, orang yang selingkuh itu kira-kira menyelingkuhi istrinya, di rumah sudah punya istri, di luar lupa kalau punya istri. Saya tanya, punya belas kasihan enggak? Halo? Oh punya Pak Pendeta kan? Ya namanya juga makan, masa iwak teri terus ya sekali-sekali mie ayam. Enggak lah ya, enggak ya. Ketika Anda lakukan itu, saya pernah bilang ya, bahwa kasih itu bertingkat. Mengasihi sesamamu manusia. Yang paling gampang mengasihi istrimu, mengasihi suamimu. Kalau yang tidur denganmu setiap malam, yang setiap pagi kamu lihat wajahnya, itu aja tega kamu hianati. Hello, mengkhianati bangsa dan negara, oh itu gampang. Gampang. Kenapa? Orang yang bahkan hidupnya diserahkan padamu saja kamu hianati. Seperti Daud, ya kan? Artinya apa? Tidak punya belas kasihan dan seterusnya. Tapi intinya, coba kita baca yang
poin-poinnya: belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Bahkan ayat 13 lebih ditekankan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, ampunilah seorang akan yang lain. Saya mau tanya, gampang orang? Gampang nggak Bu Iren? Mengampuni suami gampangnya? Susah sekali. Ya, saya yakin sulit. Ya, dan yang tersulit adalah ketika kita mengampuni orang yang dekat dengan kita. Betul kan? Saya disapa di sini yang mengampuni pengoplos Pertalite jadi Pertamax, yang mengampuni. Orang luar biasa. Podo aku ya ora, ya toh. Tapi misal saya tanya 6 bulan lagi, mungkin Mas Beni angkat tangan, ya toh. Saya sudah mengampuni Pak Pendeta. Ya, sekarang saya pakainya Pertamax Turbo. Ya, artinya apa? Itu kita nggak kenal, ya. Ya kita cuma lihat di TV, jengkel, ya sebulan 2 bulan jengkel. Ya setelah itu ya wis lali, gitu. Si sopo kayak sing korupsi timah tuh. Wis lali jenenge. Ya itulah, ya toh. Kan sekarang juga udah nggak terlalu kita benci, biasa aja, ya toh. Biasa aja, ya. Kenapa? Karena jauh. Cuman maaf ya, untuk mengampuni anak kita yang pernah menyakiti hati kita, itu perkara lain. Ya, mengampuni pasangan kita yang sudah menyakiti hati kita, itu perkara lain. Saya tahu. Ya. Kalau yang jauh-jauh gampang, mengampuni yang jauh-jauh gampang. Tapi kalau mengampuni yang dekat dengan kita, mengampuni sahabat kita, mengampuni rekan pelayanan, dulunya kemana-mana berdua, ke gereja berdua, doa Selasa berdua, tiba-tiba ada masalah crash, itu berat ya untuk mengampuni, berat. Nah karena itu Tuhan tahu itu berat, dan Tuhan tahu kita nggak mampu sendiri. Karena itu coba kita buka di Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26 berkata, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi kita ini di tahap atau di zaman kasih karunia. Dan kalau bicara kasih karunia, peran Roh Kudus itu besar. Peran Allah Bapa sudah tertulis di dalam Perjanjian Lama. Peran Yesus sudah tertulis di dalam Injil. Tetapi peran Roh Kudus tidak hanya tertulis, tetapi masih dirasakan sampai sekarang. Karena kita dalam masa kasih karunia, zaman kasih karunia. Maka dari itu kalau Anda susah, berat mengampuni, Tuhan tahu kok. Tuhan tahu. Karena itu minta Roh Kudus. Kenapa? Roh Kudus yang akan mengingatkan, Roh Kudus yang akan mengajarkan. Ini menarik. Kata yang dipakai itu mengajarkan. Itu seperti mendidik anak. Kata yang dipakai untuk mendidik anak. Bu Brenda kalau didik anak itu sekali selesai mau berulang-ulang. Ya, Pak Joko kalau ngajar matematika 5 kali 2 9 salah. 10. Oh iya Pak, siap. Besok ketemu lagi 5 kali 2 8 salah. Berkali-kali diajarkan 5 kali 2 itu 5 tambah 5, 5-nya 2 kali. Ya dulu diajarin gitu enggak? Diajarin ya sama Pak Joko ya? Bukan lah ya, sama guru kalian ya. Kalau saya sama Pak Joko ya 5 tambah 5, 5 dihitung pakai jari gitu. Tapi maaf, butuh berapa banyak jatuh bangun sebelum kita betul-betul mengerti 5 kali 2 adalah 10. Ada banyak kan?
Ya. Guru mungkin sudah, makanya saya bilang guru itu sabar, ya. Omongnya guru SD, sabar. Ya toh? Kalau dosen mah gampang, ya toh? Coret, revisi, selesai. Kamu kalau guru SD itu neritik ngajari, luar biasa. Ya, ketika Tuhan bilang Roh Kudus itu mengajarkan kita, karena Roh Kudus tahu kok kita ini tidak mampu. Karena itu dia mau ajarkan step by step, satu demi satu. Ini namanya kasih. Dia tidak memaksa kita menanggalkan baju yang lama, tetapi tidak hanya itu. Dia mau sabar untuk mengenakan baju yang baru kepada kita. Mungkin saat ini bajumu sudah nempel, tapi kancingnya belum dikancingin semua. Mungkin, ya toh? Sudah sabar sih, tapi masih belum sempurna. Sudah murah hati, tapi belum sempurna. Karena itu ayo kita perlu Roh Kudus untuk mengajar, untuk mengingatkan kita tentang firman Tuhan. Bagaimana caranya? Ingat, Roh Kudus itu pribadi. Roh Kudus itu apa? Pribadi. Kalau Roh Kudus itu benda, bagaimana cara mendapatkannya? Gampang. Bagaimana cara Anda kesetrum? Tutorial kesetrum, ya kan? Loh, setrum itu listrik, itu benda ya. Ya. Elektron yang bergerak itu dari kutub negatif ke kutub positif, ya toh? Oh, itu elektron, benda bergerak. Tapi benda. Bagaimana cara kesetrum? Oh, ya gampang. Tunjukkan ilatmu kepada kabel yang telanjang. Wih, mantap ya. Itu langsung kesetrum. Karena benda, ada tutorialnya. Tapi pertanyaan saya, bagaimana Anda punya hubungan yang baik dengan Bu Harti? Oh, Bu Harti senengannya mendoan. Benisuk tuh kok mendoan, pasti Bu Harti seneng. Burung tentu. Loh, betul enggak? Belum tentu. Bagaimana cara dekat dengan Pak Tri? Pak Tri sengaja jalan-jalan ke Jawa Timur, mobil-mobilan, gitu. Nah, sekali-sekali jalan dolan ning Jawa Timur, mesti seneng ngomong. Belum tentu. Kenapa? Pak Tri pribadi, Buning pribadi, Pak Budi pribadi, setiap kita pribadi, Roh Kudus juga pribadi. Bagaimana cara mendekatkan kita kepada Roh Kudus? Ya, semakin banyak komunikasi, semakin baik. Betul ya? Pak Tri ini kan kalau saya nilai ini pendiam gitu ya, sedikit senyum, ya, ketawa juga kecil gitu ya, nggak kayak Mas Firman ya. Saya mau tanya nih kepada Putri ini, gimana cara mendekatkan kepada Pak Tri? Ya komunikasi, betul ya. Walaupun Pak Tri ini jarang ngomong, saya yakin Putri yang berkelimpahan dalam berkata-kata pasti sering ngobrol, betul ya? Ya ora ketang Pak Trimu. Panjang lebar Putri cerita. Ya. Saya bayangin ya, kalau ngobrol malam-malam gitu mungkin ya kayak gitu ya. Putri cerita, terus Pak Tri. Iya. Simple. Tapi itulah pendekatan terhadap pribadi. Febri ketika pendekatan sama Grace gimana? Gue dukun, yora itu. Ya ngobrol, ya tuh kenalan dulu, ngobrol, WA-WA-an, betul kan? Ya kalau nggak gitu gimana caranya kita mendekati? Hal yang sama dengan Roh Kudus. Ora tahu nang gereja, ora tahu maca firman Tuhan, ora pernah dengerin firman Tuhan, terus ngomongnya Roh Kudus ada di hatiku. Ya. Kadoan le, ya toh? Kadoan. Ayo kita dekatkan diri kita dengan Roh Kudus yang adalah pribadi. Semakin dekat kita dengan Dia, semakin diberikan kemampuan untuk mengampuni, kemampuan untuk merendahkan diri, kemampuan untuk terus dipakai Tuhan. Yang mungkin sekarang kita merasa ora mungkin aku dadi kaya Mas Budi. Ternyata 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, iman kita
bahkan bisa lebih dari Mas Budi, lebih dari Mas Bowo. Ya, kenapa? Karena kita semakin dekat dengan Roh Kudus. Baju yang kita kenakan semakin disempurnakan menjadi manusia baru. Tapi ingat, yang lama harus, selama yang lama belum kamu lepas, wis toh, sampai Tuhan Yesus datang gitu loh, baju yang baru tidak akan pernah kamu pakai. Amin.